Screen-nya kelihatan kan? Kelihatan Kak, aman. Oke, cakep. Okay, thank you for the time that has been given to me. My name is Dev Sugiarto as your speaker today. Jadi hari ini aku bakalan cerita-cerita sama teman-teman ya. Mungkin masih hitam loading dikit. Hari ini aku bakalan cerita sama teman-teman soal topik yang sebenarnya sederhana. Sederhana karena memang ya kita semua pasti namanya orang pasti berkembang. Jadi hari ini judulnya Growing with the Flow. Aku seorang mahasiswa. Kenapa aku di sini bilang ex-siswa? Karena sebenarnya I share the same pain with you guys. Jadi aku sama kayak kalian sebenarnya kayak juga apa ya, juga pernah jadi siswa, jadi pernah ngerasain ketika mungkin SMP itu kayak gimana atau pas kita SMA itu kayak gimana, dan aku bakalan sharing-sharing pengalaman-pengalaman aku yang berhubungan. Ini aku kenalan dulu mungkin background-nya ini adalah beberapa pengalaman aku. Aku personally memang merupakan speaker dan juga trainer. Jadi aku punya beberapa sertifikasi untuk berbicara seperti ini dan memberikan training-training kayak gitu. Aku background-nya sendiri terakhir banget aku barusan magang di Halodoc Indonesia. Mungkin teman-teman tahu di aplikasi yang Halodoc itu ya. Jadi aku sempat magang di sana. Aku juga merupakan mahasiswa kedokteran dari Universitas Jember. Jadi mahasiswa kedokteran di PTN di Jatim dan sekarang sebagai YouTube and IGTV New Content Creator dan juga freelance speaker. So enjoy the training guys. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Nah, pada training aku biasanya bikin aturan nih, kayak sama lah kita di kelas kan ada aturannya ya. Jadi aku bakalan bikin aturan yang sederhana. Semoga teman-teman bisa ngikutin aturannya. Yang pertama adalah teman-teman harus stay focus during my training. Jadi kayak harapannya benar-benar bisa fokus ya. Entah mungkin biasanya on cam tapi mau off cam juga bahkan nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang penting benar-benar ngikutin materi dari awal sampai akhir. Terus habis itu drinks and foods are allowed ya. Jadi boleh banget teman-teman mau makan atau minum as long as teman-teman ngerasain manfaatnya ya. As long as teman-teman masih fokus gitu boleh banget sambil makan atau minum. Terus berikutnya teman-teman ini aturan di training aku biasanya. I'm still student like you guys. Jadi maksudnya aku pernah jadi student dan sekarang mungkin masih student. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, just call me Dave ya, tenang aja gitu. BTW ngomongin yang kedua, aku penasaran, aku boleh manggil atau ada volunteer nggak kira-kira ada yang mau aku tanya-tanyain satu? Coba resign dulu deh. Bebas siapapun, ada yang mau resign nggak kira-kira? Anak SMP Kak, teriak kenceng banget. Oke, halo Dani. Halo Kak. Oke, Dani, minuman kesukaannya Dani apa sih? Kenapa Kak? Minuman kesukaannya Dani apa sih? Suaraku jelas ya BTW guys? Jelas. Minuman kesukaan aku itu jus mangga. Jus mangga, oke, cukup menarik. Thank you Dani udah kenalan ya. Nanti kita bakalan bahas soal minuman kesukaan juga. Dan yang terakhir teman-teman, you can ask me about everything. Thank you Dani udah selesai. Boleh diturunin tangannya biar gak capek ya. You can ask me about everything teman-teman selama training ini. Mau di tengah-tengah boleh cut aku atau mau ngobrol soal apa aja, feel free ya. Oke, kita bakal kenalan singkat. BTW share waktuku sampai jam berapa ya kira-kira supaya aku bisa adjust temponya nih. Sampai jam 4:26 untuk materi. 20 menit ya. 20 menit. Oke. Nah, mungkin aku pengen kenalan dulu 3 menit ya. Mungkin teman-teman sudah sering pakai Slido, mungkin bisa coba dibuka Slido-nya atau simply scan the QR code. Bentar, aku coba share screen untuk Slido-nya ya. Oke. Slido tuh #Sabrol. S-nya besar, Abrolnya kayaknya kecil deh. Yes, benar, Sabrol gitu. Sambil aku share screen ya. Wait a sec. Cool, udah ada. Wait a sec. Yes. Slido. Oke, bisa share di sini. Kita langsung ke poll ya. Aku penasaran pengen tahu aja demografiknya teman-teman, asal kota atau kabupatennya boleh di-type di sini. Rata-rata dari mana nih teman-teman semua? Aku pengen ngerti teman-teman dari mana. Jadi boleh ada yang mau on-mic? Tadi Femil mau on-mic atau aku pencet nih? Kalau aku asalnya dari Kota Bandung, Kak. Oh, Kota Bandung. Oke. BTW teman-teman boleh pakai HP-nya ya. Oh, tapi teman-teman pakai HP barengan ya? Ada beberapa yang pakai HP ya. Nggak apa-apa deh, kita skip aja. Kita pakai type aja. Mungkin boleh teman-teman bantu aku type kota dan kabupatennya teman-teman. Aku pengen ngerti kota dan kabupatennya teman-teman. Type di kolom chat aja nih. Oke. Bandung, oke. Bandung dong, pakai dong, asik. Danu Ilham. Oke, aku pengen nanya Danu dulu deh. Kita kenalan dulu ya. Halo Danu. Halo Kak. Oke, satu hal yang menarik soal Bogor apa sih Dan? Di-share ke teman-teman di sini. Yang menarik ada kebun teh ya Kak? Kebun teh, oke. Sering ke kebun teh atau nggak pernah?
Kebun raya tuh kayak hutan Oh, kecil kebun di raya. tengah Aku kota dengar Bogor. kebun raya. Tahu kok, aku pernah ke kebun raya. Tapi Danu sering ke kebun raya nggak kira-kira? Akhir-akhir ini sih udah jarang, Pak. Terakhir Oke, jarang-jarang SMP. oke. Mantap, mantap. Thanks for sharing. Yang lainnya lagi mungkin satu orang lagi yang mau sharing soal kota. Ini dari Salwa. Coba aku penasaran Salwa Koironisa. Halo Salwa. Hai Kak. Oke, enak banget suaranya. Hai Kak. Oke. Salwa, satu hal soal Purbalingga dong, kira-kira gimana? Purbolinggo nggak sih ngomongnya harusnya? Oh, Purbalingga Purbalingga. Kak. Kalau Probolinggo Jawa Timur. Enggak. Oh, bukan ini ya? Oke, oke. Gimana nih? Boleh sharing soal Eh, Purbalingga? Kota kelahirannya Jenderal Besar Sudirman Kak. Oke, mantap. Kota kelahiran Jenderal Besar Sudirman. Menarik, menarik. Thanks for sharing ya. Oke, oke. I guess teman-teman di sini semuanya pasti dari asalnya masing-masing dan thanks for sharing. Ini cuman kayak buat kenalan aja supaya kita nggak kaku-kaku banget gitu ya. Nah, kita bakalan lanjut lagi nih. Nah, berikutnya tadi aku udah nanyain satu teman kalian soal minuman favorit. Aku penasaran nih, aku pengen teman-teman untuk sharing kira-kira minuman favoritnya teman-teman itu apa sih? Mungkin dari kolom chat nih, silahkan. Minuman favoritnya teman-teman apa nih? Minuman favorit boleh di chat. Lemon tea, oke. Kita lihat yang paling banyak apa nih zaman sekarang. Anak-anak Gen Z ya, kalian juga Gen Z kan sama kayak aku ya. Air putih, milk tea, teh botol, guava juice, jus alpukat, green tea frap, oke. Boba, oke, oke. Oke, ada Femil nggak? Halo Femil. Oh, Femil lagi. Halo, Oke, Kak. oke. Femil suka boba ya? Ya, suka banget. Boba yang kayak gimana? Suka banget. Boba yang kayak gimana nih? Ya palingan misalnya Oreo milk tea boba atau brown sugar milk tea boba. Brown sugar milk tea boba. Oke, spesifik banget ya, suka. Oke, let's karena di sini udah pada kayak apa ya? Mungkin udah pada kenal semuanya ya. Dan sebenarnya aku juga udah lebih kenal lagi, lebih kenal at least teman-teman dari mana dan juga minuman kesukaannya teman-teman apa. Cuma tadi ada yang menarik, brown sugar milk boba ya. Apa sih urutannya? Brown sugar milk tea boba. Brown sugar milk tea boba. Oke, oke. Let's make a brown sugar milk tea boba promise ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nanti ada yang aktif banget 3 orang atau 2 orang gitu, aku bakalan kirimin teman-teman langsung vote-in teman-teman brown sugar milk tea boba sesuai minuman kesukaan Femil gitu ya. Tapi syaratnya harus tetap aktif dari awal sampai akhir ya. Setuju nggak kira-kira? Kalau setuju reaction dulu coba. Oke, reaction dulu. Ini beneran dari aku nih, bukan dari panitia nih. Oke, cool. Mantap. Nanti ya boleh dicatat panitia lah siapa yang paling ini, yang paling sering nanya atau apa gitu. Nah, we'll continue teman-teman. Kita bakalan masuk ke materinya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hari ini dalam waktu 20 menit, ini salah satu pengalaman aku membawakan materi yang paling singkat sebenarnya. Ya harapannya 20 menit teman-teman tetap fokus ya. Jadi diambil lagi semangatnya teman-teman. Aku percaya teman-teman pasti semuanya punya alasan datang ke sini. Entah itu mungkin ikut beasiswa, atau mungkin ngisi waktu luang, atau mungkin disuruh gurunya, atau mungkin disuruh teman-temannya, atau mungkin disuruh Sharon dan lain sebagainya. Pasti punya alasan ya teman-teman di sini. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara teman-teman ngebawa motivasi itu untuk masuk ke diri teman-teman untuk ngikutin materi hari ini ya. Jadi materi kita ada 3 teman-teman. Yang pertama, Introduction to Productivity and Success. Jadi kita ngomongin produktif itu gimana sih sama sukses. Yang kedua kita ngomongin hustle culture. Yang ketiga kita ngomongin framework. Framework itu sebenarnya kayak tips atau cara kerja yang biasanya kita bisa apply dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita bakalan masuk nih teman-teman ya. Bang Oza. Sorry, kita skip aja. Kalau misalkan kecepatan aku boleh sampaikan ke aku ya. Aku punya pertanyaan sederhana nih untuk teman-teman semua. Menurut teman-teman kira-kira 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu cukup nggak sih? Boleh di-type di kolom chat coba. Menurut kalian cukup nggak sih? Cukup atau kurang? Kalau cukup kenapa? Kalau kurang kenapa? Misal aku cukup karena memang cukup atau apapun itu alasannya deh. Boleh kok type di kolom chat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Cukup nggak sih menurut teman-teman kira-kira? Boleh type di kolom chat nih. Oke. Menurutku kurang, Kak. Oke, menarik. Yang lainnya boleh sambil type ya, sambil aku nanyain mungkin penasaran sama Nia. Kotimatu sama Nia. Halo. Ya, halo Kak. Oke, kenapa nih? Kamu ngerasa kurang ini kenapa nih? Menarik. Kita sharing aja nih. Karena aku ngerasa seharian tuh udah penuh aktivitas, terus buat me time sendiri itu biasanya di malam hari, dan sedangkan setelah malam hari itu udah pagi lagi gitu Kak.
Oke, tiba-tiba pas me time tiba-tiba udah pagi aja, padahal belum puas ya, perlu tidur gitu ya. Oke, menarik, menarik. Aku sekarang gantian deh, ambil yang cukup deh, aku open deh teman-teman nih kan siswa harus berani nih. Kira-kira yang menurut teman-teman cukup itu kenapa? Coba deh, boleh. Yang menurut teman-teman cukup kenapa? Ada yang mau on mic mungkin bantuin aku, kalau cukup kenapa? Kenapa cukup? Ini banyak loh di sini yang nulis cukup nih, ada. Oke, mantap Dani, silakan Dani. Ya, menurut aku pribadi 24 jam dalam satu hari itu udah cukup ya Kak, karena udah kita strukturkan, jadi udah disusun betul gitu, apa-apa aja yang akan kita lakukan di hari itu. Jadi menurut aku udah cukup 24 jam, asal kita melakukannya dengan baik. Gitu. Mantap, thank you. Oke, thank you. Aku udah dapat insight. Jadi ada yang bilang cukup sama nggak cukup. Aku online applause juga buat teman-teman. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Secara teori sebenarnya ya, kita bilang teori ya. Jadi aku nggak pernah nyalain teman-teman kalau teman-teman tuh bilang cukup atau nggak cukup. Secara teori harusnya 24 jam itu cukup. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngomongin produktivitas, sebenarnya produktivitas itu adalah didefinisikan sebagai rasio dari output dan juga input. Jadi kalau misalkan kita bilang kita produktif, berarti kita usahanya sedikit, tapi outputnya banyak. Gimana nih contohnya? Misal nih, aku ngerjain PR 3 jam nggak kelar-kelar. Itu mungkin kita bisa dibilang kita produktif, bisa dibilang enggak. Banyak orang biasanya bilang kalau misalkan itu masih kurang produktif. Padahal sebenarnya ukuran produktif apa enggak itu gimana caranya kita dalam waktu yang singkat kita bisa mengerjakan banyak hal. Misalkan kita ngerjain PR ini kayak 1 jam udah kelar, sedangkan orang lain 3 jam itu nggak kelar-kelar karena mungkin sambil main IG atau main TikTok dan lain sebagainya. Jadi produktif itu bukan kayak kita harus dari pagi sampai malam itu harus kerja terus atau harus belajar terus. Itu bukan produktif. Produktif itu artinya adalah gimana cara kita bisa bagi-bagi waktu kita dengan maksimal dan hasilnya tetap bagus. Itu yang seringkali orang salah. Jadi harus dapat significant results. Kalau misalkan kita memang pengen dapetin hasilnya, ya kita harus benar-benar nyesuaiin waktunya. Gimana cara kita bisa adjust waktunya kayak gitu. Nah berikutnya teman-teman, ada nggak sih yang pernah nonton film ini? Teman-teman mungkin. Kalau ada boleh satu on mic deh diceritain kira-kira film apa nih? Kayaknya umur kalian banyak nonton film ini deh. Sorry yang on mic tadi siapa nih? Film Maze Runner. Siapa? Kirana. Oke. Gimana nih? Filmnya tentang apa nih Kirana? Bisa diceritain dikit nggak kira-kira? Kirana ya? Garis besar aja deh. Dari 1 sampai 5, 7. Nggak tahu, tapi intinya... Oke, sorry. Rizkina, sorry. Gimana? Aku nggak nonton full dari 1 sampai akhir, tapi... pokoknya tentang ya harus gimana ya? Gak apa-apa. Atau mau skip nih, telepon teman nih kali, telepon teman dulu. Pokoknya tentang kayak zombie gitu kan? Iya benar. Kayak mereka harus keluar dari maze gitu kali ya, harus keluar dari tempatnya. Ada yang mau nambahin lagi nggak kira-kira? Ada yang pernah nonton film ini nggak? Thank you Rizkina. Udah benar kok. Thank you. Yang lainnya ada yang pernah nonton lagi nggak kira-kira? Film ini. Boleh resen mungkin? Atau pada belum pernah nonton filmnya kebetulan? Atau tanya ini deh, share dulu deh. Share pernah nonton nggak sih? Jujur aku belum pernah nonton sih, tapi kalau misalnya ngeliat posternya, kenapa? Judulnya ada yang tahu nggak judulnya mungkin? Ini Maze Runner bukan? Ya, benar, Maze Runner. Kalau Maze Runner kira-kira ceritanya gimana tuh secara garis besar? Kalau menurut aku sih mereka pastinya nyari cara supaya keluar dari si ininya ya, apa sih namanya? Permainan apa sih yang gitu-gitu? Yang nyari jalan keluar gitu lah istilahnya. Labirin. Nah ya, benar. Ya benar. Bingung istilah labirin ya. Oke, benar. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat filmnya ya, mungkin pada belum nonton, tapi semoga nanti bisa kesempatan nonton ya. Jadi sebenarnya di film Maze Runner ini diceritain kalau misalkan mereka itu sebenarnya pengen keluar dari labirin teman-teman. Nah tapi pas sebenarnya nggak semua orang di sana tuh pengen keluar dari labirin. Ada kayak orang-orang yang tua atau orang-orang yang kayak senior di sana, mereka percaya kalau mereka harus tinggal di sana selamanya. Jadi mereka kayak stay di sana selamanya. Beda sama si tokoh utama ini. Nah, si Mas kita panggil Mas ya. Si Mas ini tuh pengen banget keluar dari labirin ini gitu. Jadi ketika pertama kali dia masuk ke maze itu pas dia bangun,
Nah, dia langsung kayak mengubah pandangannya orang-orang supaya orang-orang itu pengen keluar. Jadi kalau misalkan kita tanya sebenarnya sukses untuk mereka itu apa sih? Sukses untuk mereka itu bukan kayak mereka bisa beranak cucu atau mungkin mereka bisa ngelakuin hal-hal yang lainnya, tapi suksesnya mereka itu adalah keluar dari maze. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman simple, apakah teman-teman sudah ngerti definisi suksesnya teman-teman? Karena kalau kita ngomongin sukses, sukses itu sebenarnya berhubungan juga sama hustle culture. Kita next dulu aja nggak apa-apa. Nah, sebenarnya sukses itu kita bisa definisikan sebagai pencapaian terhadap sesuatu tujuan. Jadi kalau misalkan kita ingin sukses, kita harus punya tujuan dulu. Kalau misalkan kita nggak punya tujuan, kita nggak akan bisa sukses, teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman, aku pengen nih belajar terus-terusan. Aku pengen kira-kira aku 5 jam sehari harus belajar. Tapi kalau misalkan nggak ada tujuannya, it's not called a sukses, teman-teman. Itu nggak akan kita sebut sebagai kesuksesan karena nggak ada tujuannya. Jadi bisa aja nih teman-teman kayak aku nggak ini ya terbuka. Mungkin ada teman-teman yang suka main game di HP, mungkin ada nggak sih di sini yang suka main game di HP? Ada nggak sih? Atau kalian yang rajin-rajin semua nih kira-kira? Oke, ada nggak kira-kira? Nggak ada nih kayaknya. Aku main. Oke, main. Oke. Jadi intinya kalian harus ngelihat masa depannya kalian tuh kayak gimana dari sekarang. Kira-kira teman-teman pengen apa? Kalau misalkan teman-teman memang, ya meskipun aku sebenarnya masih agak kontra sih, misalkan teman-teman pengen jadi gamer profesional, ya teman-teman main game itu merupakan hal yang produktif gitu. Kalau emang itu cita-cita teman-teman, dan teman-teman belajar dari sana. Jadi suksesnya setiap orang itu beda. Ada orang yang suksesnya misalkan main bola terus mereka sukses. Karena memang cita-citanya jadi pemain bola. Tapi ada juga orang yang mungkin cita-citanya jadi seorang dokter kayak aku, terus aku kayak takes a lot of energy atau aku mengambil banyak waktu, misalkan setiap hari aku main bola 5 jam atau 6 jam, sampai aku capek, aku nggak sempat belajar. Apakah aku akan sukses? Enggak. Karena cita-cita aku jadi dokter. Jadi sebenarnya kembali ke sini. Nah, aku juga penasaran sih teman-teman. Kemarin sebenarnya aku udah pada ngisi, udah pada ngeliat mungkin sedikit banyak dari apa yang teman-teman share soal hustle culture nih. Sekarang aku bakalan cek ya teman-teman. BTW sambil nunggu, kira-kira teman-teman ada yang mau share nggak sih? Menurut kalian hustle culture itu apa sih? Kemarin udah pada ini nih, udah pada bahas. Mungkin boleh on mic nih kira-kira. Menurut kalian hustle culture itu apa? Ada yang mau share mungkin hustle culture? Satu orang? Masih malu-malu. Sambil aku buka ini. Ada yang mau share nggak kira-kira? Hustle culture apa nih? Menurutku hustle culture itu Kak kayak orang yang mendedikasikan tinggi gitu buat pekerjaannya, buat mencapai cita-citanya, tapi dia hanya terfokus kerja terus gitu Kak. Menurut kamu apakah hustle culture itu bisa membuat kita sukses? Menurut kamu nih kira-kira? Menurut aku sih bisa Kak. Bisa. Oke, Tapi mungkin nggak seimbang gitu Kak. Mungkin lelah banget gitu atau gimana. Oke. Menarik. Oke, thank you for sharing, Danu. Kita ambil yang paling atas yang di thumbs up aja nih. Hustle culture pun tidak jauh dari workaholic, bekerja yang nyaris tidak pernah beristirahat menjadi kebiasaan atau budaya. Ini Femil lagi nih. Oke. Terus ini menurut Femil, hustle culture itu suatu ambisi untuk mendapatkan kesuksesan tanpa henti bekerja terus. Oke, menarik. Ya, kenapa sih aku sebenarnya tanya teman-teman? Karena sebenarnya hustle culture itu zaman sekarang itu jadi terms yang overuse. Overuse maksudnya itu kayak zaman sekarang lagi tren banget nih. Orang-orang tuh lagi tren pakai kata-kata hustle culture, sehingga sebenarnya artinya hustle culture itu agak shifting atau artinya itu bergeser. Yang harusnya artinya itu kayak cuman sebenarnya hustle culture itu didefinisikan sebagai ketika kita menggunakan atau kita memiliki kepercayaan bahwa pekerjaan itu lebih superior atau lebih di atas daripada yang lainnya. Jadi kayak pekerjaan lebih penting daripada keluarga kita atau pekerjaan lebih penting dari yang lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai hustle culture. Tapi karena zaman sekarang ya orang pada bilang hustle culture mulu, akhirnya pada geser. Akhirnya semua orang pada bilang dikit-dikit hustle culture. Kayak kita kerja sampai malam hustle culture. Jadi sebenarnya definisi hustle culture udah agak geser-geser. Nah, kesimpulannya teman-teman, kita nggak usah sebagai siswa kita nggak usah mempermasalahkan sebenarnya hustle culture itu apa sih, karena memang definisinya udah luas gitu. Pertanyaannya adalah gimana cara kita dapetin sukses kita? Apakah dengan produktif atau hustle culture? Menurut kalian yang mana sih? Kayak produktif atau hustle culture? Coba drop di kolom chat atau dua-duanya. Produktif atau hustle culture menurut kalian? Boleh type P atau H. Huruf P atau huruf H nih, boleh drop di kolom chat. Oke. Produktif. Oke, Ines nih.
Yang lainnya aku masih nungguin. Oke, produktif Kak. Nggak ada yang hustle culture nih, beneran nih. Sebenarnya bener. Jadi it's better to being produktif, di mana kita bisa menggunakan waktu kita seminimal mungkin, tapi kita dapatin output yang sama. Karena kalau kita hustle culture, kita nggak sadar bahwa di hidup kita tuh banyak aspek yang lainnya, teman-teman. Kita nggak cuma ngomongin masalah organisasi kita di SMP SMA, nggak ngomongin soal OSIS doang, ya karena hidup kita juga kita harus kumpul sama keluarga, kita ketemu sama teman-teman kita juga, kayak gitu. Tapi kalau apakah kita percaya hustle culture jelek? Nggak juga. Ya tergantung definisi hustle culture ya teman-teman. As long as teman-teman bisa bagi hustle culture itu kayak gimana. Nah, kita langsung ke praktikalnya aja nih, teman-teman. Jadi ini ada beberapa framework yang aku bakalan bagi nih teman-teman ke teman-teman supaya teman-teman ada gambaran. Jadi ini kayak tips-tips atau cara kerja ya. Aku bakalan jelasin cepat karena sebenarnya yang aku bagikan banyak. Tapi teman-teman boleh sambil dicatat ya. Ini kayak tips-tips yang bisa teman-teman. Kalau misalkan sekarang teman-teman ukuran SMP SMA ya. Tadi ada yang SMP Kak, semangat banget. Ada yang SMA, ada yang namanya masih ada 11 MIPA. Ada 11 MIPA berapa ini lucu-lucu banget ya. Jadi mungkin teman-teman bingung sekarang mau nentuin hidup kalian kemana. Nah ini adalah salah satu contoh kira-kira untuk menentukan arah hidup kalian. Jadi ini istilahnya IDP atau Individual Development Plan. Jadi ini semacam framework yang kita bisa pakai untuk menentukan kita ke depannya mau kemana sih. Nah, itu udah nerima beasiswa nih. Kita ke depannya mau kemana sih? Nah, kita harus menentukan hidup kita itu dari 3 komponen ini. Passion, competence, dan organizational needs. Satu-satu ya. Passion itu apa sih? Passion itu sebenarnya sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau misalkan kita suka sesuatu, kita harus akan masukkan di sini. Mungkin aku sambil coret-coret aja kali ya, supaya gampang ya. Misalkan nih, kita sekarang suka, kalau aku sendiri misalkan suka memasak ya, aku bakal tulis di sini memasak. Nah, terus kalau misalkan kompetensi ini merupakan sesuatu yang kita jago. Kadang-kadang kita jago sesuatu nih, tapi kita belum tentu suka. Misal nih, aku kebetulan jago fotografi, tapi aku nggak terlalu suka fotografi. Aku ganti matematika aja. Aku lumayan jago matematika dulu, tapi aku nggak suka matematika. Nah, yang terakhir, organizational needs. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Kayak dunia ini sekarang butuh apa sih? Kayak misalkan sekarang lagi tren komputer nih. Nah, komputer. Kita boleh tulis di sini komputer. Nah, sebenarnya hal yang kita bisa fokuskan itu adalah hal-hal yang ada di tengah sini. Jadi yang kebetulan kita suka, kita bisa, dan dunia membutuhkan. Kayak gitu. Dunia membutuhkan itu kayak gimana? Jadi kita harus ngelihat apakah zaman sekarang itu sebenarnya kita butuh komputer, kita perlu. Mungkin kayak misalkan kita bisa ngedesain, kita jago gambar nih, atau kita jago bikin catatan kayak share nih misalkan ya. Kita sebenarnya perlu nggak sih skill-skill kayak gitu di masa depan? Kalau misalkan memang perlu, itu bakalan masuk ke dalam tengah sini. Jadi kita cari, kita benar-benar gambarin, kita nulis-nulis nih. Kira-kira passion kita apa, kompetensi kita apa. Yang terakhir, dunia itu perlu kita itu seperti apa sih? Nah, ntar yang paling cocok yang masuk ke irisan tengah nih, ada anak-anak matematika kan, irisan yang di tengah ini, inilah yang kita kerjain kayak gitu. Oke, ini mungkin cepat ya, tapi ntar kalau misalkan ada waktu kita bisa tanya jawab, dan di luar ini aku bakalan terbuka banget buat teman-teman kalau misalkan mau nanya ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini juga salah satu cara yang kita bisa pakai. Ini Eisenhower Matrix namanya. Jadi ini matrix yang kita bisa gunakan untuk memisah-misahkan kira-kira prioritas kita. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar nih. Aku waktu dari SMA udah dapat nih. Jadi kayak ada kuadran 1, 2, 3, 4. Ini kayak prioritasnya kita. Jadi yang di kuadran 1 ini kepentingannya dia paling penting, dan yang di sebelah sini urgensinya dia paling urgent. Jadi misalkan rumah kita kebakaran, kita harus langsung matiin apinya kan, kayak gitu. Dan di sini, ini adalah tempat di mana kita mungkin, ya dia penting, tapi sebenarnya nggak urgent, nggak mendesak nih. Dia penting tapi nggak mendesak. Jadi kita misalkan pengen olahraga itu penting buat kita. Tapi apakah kalau misalkan kita nggak lakukan besok kita akan sakit? Mungkin nggak. Nah itu kita bisa dijadwalin di tempat lain. Terus yang di sini, ini adalah kayak sesuatu yang mendesak. Kayak misalkan nih kita tiba-tiba disuruh nenek kita untuk misalkan ngambil barang di rumahnya, contoh aja nih. Apakah itu penting? Mungkin penting nggak penting. Maksudnya tetap bisa kita minta tolong adik kita atau minta tolong kakak kita. Nah, jadi kita bisa kasihkan ke orang lain. Nah, yang terakhir, misalkan kita mau main game. Main game itu penting nggak sih? Mungkin nggak penting. Mungkin bagi beberapa orang penting. Tapi kebetulan bagi aku mungkin belum penting. Apakah kalau kita nggak main game sekarang kita bakalan stres banget? Mungkin nggak. Nah, karena itu kita mungkin bisa nggak ngelakuin itu atau kita hapuskan dari jadwal kita. Nah, dikit lagi nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya teman-teman yang paling penting time management itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memanage energi kita ya. Ini terakhir banget nih. Ini terakhir banget framework yang aku bakalan bagi. Ini adalah
energi management framework. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan kita pengen bisa kita memanage waktu dengan baik, salah satunya adalah gimana cara kita memanage energi kita dengan baik. Kadang-kadang kita udah pernah nggak sih kalian ngerasa kayak mungkin kita udah 1 jam di depan buku nih, tapi kayak bukunya nggak baca-baca nih, kita kayak main IG dulu atau kayak kita ngantuk atau ketiduran. Sebenarnya penyebabnya adalah karena kita nggak bisa memanage energi kita. Jadi gimana cara kita bisa jago untuk membagi-bagi waktu adalah gimana cara kita bisa memanage energi diri kita sendiri. Jadi caranya gimana? Kita harus ngatur fisiknya kita, emosinya kita, mental sama spiritual. Jadi ada kadang-kadang orang yang misalkan setelah mereka main bola fisik ya di sini ya, mereka makin ngerasa, "Waduh, aku makin semangat nih, aku makin semangat belajar setelah aku main bola." Tapi ada juga yang setelah main basket mereka makin capek. Nah, ada juga yang di sini emosional. Jadi misalkan aku nih si Kotimatu nih, amit-amit ya, misalkan lagi berantem sama si Billy gitu ya. Terus dia kayak stres banget. Atau sebaliknya si Danu misalkan sama si Fari, kalau misalkan mereka habis ngobrol-ngobrol, mereka makin semangat belajar. Nah, ini beda-beda. Nah, jadi kita harus mempelajari kira-kira badan kita itu kayak gimana sih? Ada yang capek banget gara-gara fisik, ada yang capek banget gara-gara emosional, ada juga yang capek gara-gara mental mungkin ya. Mental ini maksudnya misalkan kita habis ngerjain soal matematika nih. Aduh, pusing banget. Kayak aku habis ngerjain soal matematika nggak bisa ngapa-ngapain deh. Jadi nggak mungkin nggak usah rapat organisasi atau nggak usah rapat OSIS setelah ngerjain soal matematika. Tapi ada juga yang habis ngerjain soal matematika makin semangat. Nah, kuncinya adalah gimana cara kita bisa paham dari keempat aspek ini, termasuk spiritual ini mungkin ibadah ya, sholat, ataupun kalian berdoa, gimana cara kita harus mengisi semua ini terisi dengan baik, sesuai dengan porsinya kita, kekuatannya kita itu seberapa, gitu. Nah, ini yang terakhir banget. Jadi kita kadang di dunia itu ada 2 hal, teman-teman. Hal yang penting sama hal yang kita bisa kontrol. Kadang-kadang ada hal yang kayak penting banget, tapi kita nggak bisa kontrol. Contohnya, misalkan gini, kita memastikan teman-teman semua itu datang rapat dengan baik ya. Misalkan di organisasi. Apakah hal itu penting? Ya penting. Apakah kita bisa kontrol? Ya nggak terlalu kita bisa kontrol banget, karena teman-teman mau datang rapat adalah keinginannya sendiri. Kita nggak bisa maksain diri atau memaksakan diri kita supaya teman-teman bisa datang rapat. Jadi kita harus buang hal-hal yang menurut kita ya kita nggak bisa kontrol supaya kita nggak kecapean gitu, sehingga kita simpan waktu kita dengan baik. Nah, akhir kata, mungkin kalau teman-teman sekarang mulai ngerasa aku nggak punya waktu nih, nah kita bisa ganti I don't have time becoming it's not my priority. Ketika kita bilang kita nggak punya waktu, itu bukan kita nggak punya waktu, tapi itu bukan prioritas aku untuk ngelakuin hal itu sekarang. Jadi lakuin hal-hal yang memang teman-teman suka dan hal-hal yang menurut teman-teman bermanfaat. Nonton Netflix boleh kok di saat yang tepat. Main IG boleh kok, sesuai dengan tujuan kalian. Mungkin IG-nya jadi bermanfaat atau apapun itu. Oke, I think that's all dari aku. Terima kasih, back to Sharon. Sorry ya kalau cepat-cepat banget. Oke, makasih Ko Dave. Dan aku nangkep banget nih sama materi yang dikasih hari ini. To be honest, sebenarnya aku udah sering banget dengar tentang produktivitas, sukses, hustle culture, dan lain-lain. Tapi hari ini aku benar-benar dapat insight yang sebelumnya belum pernah aku dapetin, yaitu produktif tuh ngasih tenaga seminimal mungkin, tapi dapat hasilnya tuh semaksimal mungkin. Karena selama ini aku tuh taunya produktif tuh kayak satu hari kita lakuin hal yang berguna tanpa rebahan gitu lah istilahnya, no rebahan gitu ya setiap hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung aja nih buat on mic, atau kalau masih malu-malu mungkin bisa langsung tulis aja langsung di chat di bawah. Nah, mungkin Ko Dave lagi nunggu yang nanya nih, aku mau nanya dulu nih. Tapi kayaknya nggak terlalu sejalan sama materi yang produktif ini sih, aku lebih ke personal aja. Kalau Kak Dave sendiri gimana cara manage waktu sih? Aku kepo, kan pasti Kak Dave sibuk kuliah, terus di luar itu ada intern, organisasi, terus ngisi acara kayak gini juga. Mungkin Kak Dave bisa kasih tahu tipsnya apa, atau mungkin pakai aplikasi apa nih? Oke. Sebenarnya teman-teman, cara aku membagi waktu tadi sudah aku bagi sedikit banyak lewat ini ya, lewat materi yang tadi aku kasih. Mungkin utamanya aku pakai Eisenhower Matrix nih. Kalau ingat teman-teman tadi ada yang positif. Nah, jadi aku pertama-tama tentukan apakah hal itu penting untuk aku. Apakah hal itu sesuai dengan cita-cita aku. Aku pengen jadi seorang dokter, entrepreneur, jadi seorang businessman, dan juga dokter, dan juga seorang yang bekerja di pemerintahan, jadi membuat aturan-aturan di pemerintahan. Aku pengen kayak gitu. Jadi ketika aku ngelakuin sesuatu, aku harus define dulu apakah kegiatan itu akan membantu aku menuju ke cita-cita aku. Sebagai contoh nih, aku hari ini sharing sama teman-teman. Apakah sharing hari ini membuat aku mungkin lebih jago atau ada manfaatnya nggak buat aku? Mungkin ada, mungkin nggak. Tapi aku ngelihatnya ada.
Karena aku bisa ngelatih public speaking aku jadi kenal, oh ternyata anak-anak muda itu zaman sekarang kayak gini loh. Aku juga masih muda sih, semester-semester tua ya. Tapi ketemu-ketemu teman-teman semua itu jadi lebih apa ya, jadi lebih ngerti insight teman-teman kayak gini. Dan ini aku percaya akan membantu aku menuju goal aku. Nah kalau emang kita udah sepakat, hal ini kita tentukan kita lakukan, atau kita nggak lakukan, setelah kita lakukan baru kita jadwalin. Kalau aku sendiri pakai Google Calendar untuk menjadwalkan jadwal aku. Jadwal aku benar-benar ini sih, maksudnya benar-benar sesuai dengan jadwal. Jadi kayak aku benar-benar pakai warna di Google Calendar. Mungkin aku sambil tunjukin dikit ya. Nah, lebihnya Google Calendar, teman-teman tuh bisa pakai warna ini. Ini kalender aku nih, bisa dilihat. Padat ya kelihatannya ya. Jadi kita kalender itu emang bisa disesuaikan sama warnanya kita. Jadi aku salah satu caranya untuk menggunakan time management adalah kayak gitu. Jadi kayak misalkan warna merah nih, merah itu penting banget. Terus abu-abu itu nggak terlalu penting. Misalkan terus kuning itu urusan kuliah, atau orange itu skripsi dan lain sebagainya. Jadi bisa dikasih warna kayak gitu. Semoga menjawab nggak yang kira-kira? Menjawab banget dong Kak. Aku juga sebenarnya pakai Google Calendar nih buat nge-track kegiatan aku sehari-hari. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin bisa raise hand atau chat. Boleh nanya-nanya nih. BTW, sebenarnya tadi sih poin pentingnya adalah sebelum kita menjadwalkan sesuatu, pastikan yang kita jadwalkan itu benar-benar penting. Karena memang 24 jam itu sebenarnya cukup. Kalau misalkan kita bisa milih yang benar-benar perlu dan benar-benar nggak perlu itu kayak gimana. Jadi sebelum kita jadwalin, kita tentuin dulu sesuai nggak sih sama tujuan aku. Ada manfaatnya nggak sih? Kalau nggak ada, tinggal aja. Karena zaman sekarang kita suka ikut semuanya diikutin ya, anak-anak muda itu kayak gitu biasanya. Gitu. Sejauh ini belum ada yang nanya sih kelihatannya. Kayaknya mungkin materi yang tadi kayaknya jelas banget gitu ya buat mereka, Kak. Oke, itu ada yang nanya. Oke, menarik. Aku bakalan bahas dulu ya yang Hadil. Halo Hadil, thank you udah nanya ya. Sebenarnya untuk kita ngomongin masalah semangat mingguan ya, ini aku bakalan bahas yang tadi sih. Mungkin aku bahas lagi. Semoga kayak masih ada waktu. Jadi intinya kuncinya adalah di sini nih Hadil. Mungkin selama minggu pertama pattern yang kamu lakukan itu sama atau beda dengan minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk kita ngatur hari, know yourself teman-teman. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin yang kayak aku ceritain tadi, mungkin Hadil sehari cuman bisa baca buku 1. Terus si Sharon misalkan bisa baca buku 2. Tapi Hadil kuat misalkan berolahraga 2 jam. Sedangkan Sharon kuatnya cuma sejam. Nah ini setiap orang beda-beda. Maka dari itu kita harus ngatur energi kita. Energi itu keluar sama masuk. Kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu misalnya, kita pasti ngeluarin energi. Kayak aku ngisi materi ini, aku ngeluarin energi. Nah, gimana cara aku dapat energi? Teman-teman harus pahami ini. Kira-kira kita dapat energi dari mana sih? Fisik kah, emosional kah, atau mental? Nah, kalau mental ini lawannya apa nih? Kalau mental kan biasanya aku ngomong tadi kayak sesuatu yang berpikir nih. Misalkan kita rapat mikir, terus ngerjain soal matematika, berarti lawannya itu apa? Misalkan istirahat atau tidur. Jadi kita harus sadar bahwa sebenarnya yang paling bikin kita bahagia atau bikin kita dapat energi itu apa sih? Karena tiap orang beda. Ada ya orang yang kayak mereka bakalan semangat banget atau seneng banget setelah nonton Netflix atau drakor misalkan. Ada nggak sih yang di sini kayak gitu? Atau setelah nonton drakor malah nggak bisa berhenti. Ya. Jadi orang kan beda-beda ya. Nah karena itu intinya gimana cara kita kenal diri kita sendiri dan memanfaatkan pemahaman kita terhadap diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Meci. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin bisa dijawab dari Kak Billy. Oke, menarik. Sebenarnya untuk kuliah di luar negeri itu agak tricky ya untuk kedokteran karena kuliah di luar negeri itu biasanya kita harus ambil yang non klinis. Jadi kayak gambaran aja nih supaya teman-teman kebayang. Kalau misalkan kita mau kuliah di luar negeri, biasanya kita ambil non klinis, maksudnya yang kayak keilmuannya aja. Nah jujur aku sendiri nggak tertarik ke luar negeri karena aku pengen jadi seorang spesialis. Nah spesialis itu harus diambil di Indonesia. Karena apa? Karena
penyakit-penyakit di luar negeri sama penyakit-penyakit di Indonesia itu beda. Jadi kalau spesialis jantung di luar itu misalkan nanganin soal penyakit ABC nih, di Indonesia penyakit ABC itu nggak ada karena penyakitnya beda. Jadi kayak gitu. Nah aku sendiri kalau nanyain plannya kayak gimana, habis ini kan aku ada koas, aku ada rencana untuk koas sambil S2. Jadi aku pas ntar lulus dokter aku udah dapet gelar S2 juga. Jadi emang barengan gitu. Kalau teman-teman ngerti koas atau dokter muda kayak yang lagi di rumah sakit itu aku sambil barengin sama kuliah S2 gitu. BTW Femil tadi kayaknya raise hand deh. Halo Kak, ini kedengaran suaranya? Yes, kedengaran. Oke. Aku izin bertanya Kak, bagaimana sih cara untuk konsistensi diri dalam manajemen waktu? Bagaimana cara apa, sorry? Bagaimana cara konsistensi diri dalam manajemen waktu? Oke, menarik. Konsistensi diri dalam manajemen waktu. Oke. Aku bantu jawab ya. Ini boleh kan Sharon atau waktunya udah habis nih? Boleh, nggak apa-apa Kak. Ini terakhir sih. Oke. Ini aku tulisin satu buku ya. Ini buku yang bagus banget. Kalau misalkan teman-teman mungkin ntar udah mulai bergerak ke sini. Ini judulnya Indistractable by Nir Eyal. Jadi sebenarnya konsistensi itu tergantung dari kemampuan diri kita untuk membentengi diri kita terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita cerita teori dasar ya, kita ngelakuin sesuatu itu karena kita ngerasa nggak nyaman. Itu kayak teori dasar. Kayak mungkin setelah ini kita kayak misalkan aku makan itu karena aku ngerasa nggak nyaman, karena aku ngerasa lapar. Aku membaca buku karena sebenarnya aku ngerasa nggak nyaman. Aku ngerasa nggak nyaman kalau aku dapat nilai jelek dan lain sebagainya. Nah intinya adalah ketika ada perasaan nggak nyaman, ini yang membuat kita seringkali kita terdistract terhadap sesuatu atau kita nggak konsisten. Misalkan kita udah planning nih jam 6 sampai jam 9 kita mau belajar. Tapi ketika kita ada perasaan nggak nyaman, kepanasan kayak akhirnya kita jalan dikit nih, nyalain kipas angin atau buka jendela atau nyalain AC. Kita nggak nyaman lagi nih, kita ambil cemilan. Kita nggak nyaman lagi nih, kita scroll IG lagi. Nah ini adalah perasaan nggak nyaman. Di buku itu adalah mendefinisikan gimana cara kita untuk kita bisa tetap stay, agar gimana cara kita bisa konsisten adalah dengan cara kita harus memang latihan. Jadi kita latihan untuk menghilangkan distraksi-distraksi yang ada. Kayak kalau misalkan kita lagi ngisi ya, misalkan aku lagi ngomong sama kalian ya udah fokus sama ngomong sama kalian. Waktunya nggak usah panjang-panjang teman-teman. Bisa kayak cuma 15 menit atau 30 menit. Jadi sebenarnya belajar itu nggak harus 3 jam. Mungkin 30 menit, terus istirahat, terus 30 menit lagi. Tapi gimana cara kita melatih diri kita selama 30 menit kita beneran belajar. Kita nggak belajar sambil mungkin bahkan lihat notif WA kita atau notif lain kita, sehingga kita kepencet, terus kadang-kadang kan kita kayak ngeliat notif nih, kita pencet, langsung kita fokusnya ke distract, terus kita kayak kebuka dan lain sebagainya. Jadi gimana cara kita untuk ngelatih itu? Ngelatih fokusnya kita, kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga bermanfaat untuk aku. BTW terakhir deh, aku titip ini doang, sorry Sharon. Ini ada satu, mungkin teman-teman udah sering dengar lah, ini cara ngelatih fokus juga, aku type aja, Pomodoro teknik, teman-teman bisa baca di internet, itu gampang banget. Jadi intinya belajar dipotong-potong, itu juga bagus untuk teman-teman apply kayak gitu. Oke, makasih banyak ke Dave. Nah, acara pertama kita nih teman-teman udah selesai dan kita bisa sesi dokumentasi dulu kali ya untuk on cam semuanya. Dan minta untuk screenshot. Sebelum ditutup, saya mewakili beasiswa I5 mengucapkan terima kasih kepada Kadet ya telah menjadi narasumber dalam acara Sabrok kali ini. Makasih Kak ya, kita sudah menjadi pembicara. Oke, galeri dulu ya. Sebelum dibuka ininya videonya. Oke. Foto 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Kak Dave. Makasih. Oke, makasih Kak Dave untuk
sudah menjadi pembicara dan menyempatkan waktunya serta membagikan ilmu dan pengalamannya. Dan setelah ini Kak Dev boleh banget untuk leave duluan apabila ada acara lain, atau kalau mau stay juga nggak apa-apa karena kita masih ada rangkaian acara satu lagi. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu ada panel discussion dari grup kita. Dan di sini aku akan mempersilahkan Femil, Dani sebagai perwakilan anak SMP, dan Kak Danu dan Kak Kotim untuk perwakilan anak SMA. Aku langsung aja nih serahin ke Femil sebagai pembicara pembuka. Halo semuanya, maaf. Aku boleh tanya, ini audioku udah bagus belum? Udah, Femil, udah aman. Oke, terima kasih Kak Sharon. Oke, halo semuanya, selamat sore. Hari ini kita berempat, kita bakal ada sesi sharing. Nah, dari perwakilan anak SMP, ada aku sendiri, yaitu Femil, dan Kak Dani. Dan untuk perwakilan SMA, ada Kak Danu dan Kak Fin. Oke, untuk pertanyaan nomor pertama, aku mau nanya nih ke Kak Danu. Pernah nggak sih Kak ngerasain hustle culture ini? Oke. Dari aku sendiri, aku pernah ngalamin hustle culture ini sendiri. Nah, secara umum kan budaya ini mendedikasikan budaya ini kan kayak mendedikasikan hidup hanya untuk bekerja ya. Jadi bekerjanya tuh kayak sekeras-kerasnya buat mencapai tujuan kita gitu. Tapi yang aku alami ini bukan dalam bidang pekerjaan gitu, melainkan dalam bidang pelajaran untuk mencapai tujuan aku. Oke. Aku mau nanya lagi nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Kakak ketika menyadari bahwa Kakak sedang mengalami hustle culture? Menurut aku sih, setelah aku menyadari aku mengalami hustle culture ini, menurut aku budaya ini kurang baik ya, karena nggak ada keseimbangan gitu antara aspek kehidupan kita seperti kayak aspek kesehatan, hiburan, kayak kesehatan mental sama lainnya gitu. Hal ini pasti kan bisa memicu masalah lainnya ya, kayak tadinya kita mau belajar buat nangkep materi, ya hasilnya materinya jadi nggak ketangkep, atau badan kita jadi kurang enak karena kita terlalu fokus bekerja sekeras-kerasnya gitu, jadi badannya kurang enak, kurang istirahat gitu sih. Selanjutnya aku balik nanya nih buat Femil ya. Nah, dari pengalaman aku ini, menurut kamu hustle culture ini berdampak buruk atau bagaimana? Kalau dari aku sendiri sih Kak, dengan pengalaman hustle culture itu tidak selalu berdampak buruk. Malahan ada satu sisi positif ketika apa yang telah kita impikan itu. Memang lelah sekali, mental dan fisik pun menjadi terganggu. Tetapi itu membuatnya sangat indah ketika hasil datang dengan sesuai harapan. Terima kasih. Kalau buat Dani sendiri, tanggapannya mengenai statement kerja keras, kunci kesuksesan tuh gimana? Oke, jadi statement kerja keras kunci kesuksesan itu menurut aku sendiri bergantung banget sama hustle culture yang sudah dijelasin sama Femil dan sama pembicara kita sebelumnya tadi, Kak. Jadi benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Femil tadi, nyatanya semua akan berdampak baik ataupun buruk bergantung pada kita selaku manusia yang mempekerjakan hal tersebut. Nah, jadi tanggapan aku mengenai statement kerja keras kunci kesuksesan tersebut yaitu juga tidak terlalu buruk karena seseorang yang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya dengan baik, maka dia akan melakukan kerja keras yang sudah disusun dengan tujuan tersendiri. Jika kita melakukannya dengan tidak maksimal atau justru melewati dari batas maksimal, maka hal itu menurut aku pribadi akan menjadi buruk. Tujuan yang awalnya kita tujukan menjadi tidak tercapai. Terima kasih. Oke, next. Buat Femil nih, aku mau nanya, tadi kan kita sempat dipaparkan mengenai productivity yang masih berhubungan dengan hustle culture. Nah, berdasarkan sudut pandang Femil, apakah ada perbedaan antara hustle culture dan toxic productivity? Oke, aku izin menjawab ya. Kalau menurut aku, adakah perbedaan antara toxic productivity dan hustle culture? Yaitu yang pertama, toxic itu lebih tepatnya dalam lingkungan yang buruk. Sedangkan hustle culture lebih ke arah positif tetapi terlalu memaksakan diri. Yang kedua, toxic lebih tepatnya produktivitas yang berada di tujuan
hubungan yang tanpa adanya tujuan pasti untuk masa depan. Kalau hustle culture lebih memiliki tujuan masa depan dan arah yang pasti walaupun memiliki hal yang terlalu melelahkan. Persamaannya, hikmah yang didapatkan bisa menimbulkan kesadaran bahwa hidup tidak hanya ada satu poin, tetapi banyak poin yang harus dipikirkan. Terima kasih. Oh iya, Kak, aku juga mau nanya balik nih ke Kak Khotim. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau time management versi kakak itu kayak gimana sih? Dan apakah ada rekomendasi aplikasi untuk manajemennya? Oke, time management buat aku sendiri itu merupakan sesuatu hal yang baru aku ketahui saat memasuki masa SMA. Rekomendasi aplikasi yang sampai sekarang aku pakai itu aplikasi ColorNote. Nah, aplikasinya ini cukup membantu karena meskipun HP kita itu dalam kondisi offline, tidak online, aplikasi ini bisa dipakai buat nulis kegiatan kita di note ataupun di kalendernya. Nah, biasanya aku nulis kegiatan di kalender yang disediain ColorNote ini untuk aktivitas tertentu yang memiliki tenggat waktu yang cukup lama. Sekaligus, ColorNote ini sebagai reminder kegiatan aku apa aja yang akan aku lakukan ke depannya. Lalu untuk aktivitas yang cukup banyak dan beragam, misalnya seperti tugas sekolah yang jumlahnya bejibun, biasanya aku catat to-do list-nya di buku kecil, dan bukunya itu aku taruh di tempat yang bisa aku lihat biar aku ingat dan tahu tugas apa aja yang belum dikerjain. Nah, terus menurut aku, aplikasi ColorNote dan buku catatan tadi itu bisa membantu aku buat memetakan apa aja kegiatan yang perlu dilakuin ke depannya, entah hari ini, besok, ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, keduanya bisa ngebantu juga untuk ngatur waktu, mana yang harus aku kerjakan duluan, dan mana yang punya tenggat waktu pengerjaan yang cukup panjang. Tapi aku sadar dari yang aku sebutin tadi, itu hanyalah tools, hanya alat untuk membantu. Kalau pada kegiatan tertentu, atau misal tugas sekolah tertentu, teman-teman bisa langsung kerjain, langsung aja teman-teman kerjain. Jangan terlalu mengedepankan kuantitas to-do list yang teman-teman catat. Dan ini disclaimer ya, aku yakin tiap orang punya cara masing-masing untuk manage waktu. Oke. Untuk Dani, aku penasaran nih, versi time management versi pelajar SMP itu kayak gimana sih, dan apakah Dani punya rekomendasi aplikasi untuk time management ini? Oke, jadi time management itu sendiri menurut aku adalah suatu proses pengendalian waktu yang berdasarkan suatu kegiatan yang sudah dirancang. Jadi menurut aku pribadi, aku mengelola waktu dengan cara tidak menunda-nunda dan selalu mengerjakan hal-hal yang terpenting dahulu. Di sisi lain, kita juga bisa fokus untuk menjalani pekerjaan agar time management tersebut dapat tetap teratur. Kemudian, aku juga ingin berbagi tips pada teman-teman. Kita juga bisa menjadikan suatu pekerjaan utama sebagai suatu kebiasaan yang harus dan selalu kita lakukan, agar kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut dan tidak pernah melupakan hal yang utama harus kita lakukan. Kemudian, aku memiliki dan sering menggunakan sosial media serta memanfaatkan internet untuk mempelajari berbagai hal baru, seperti Google, YouTube, dan juga aplikasi Duolingo yang aku pelajari untuk mendapatkan materi-materi baru seputar pembelajaran bahasa asing. Jadi di sini time management menurut aku sendiri adalah suatu hal yang benar-benar harus kita rancang dan kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang. Begitu. Oh iya, jadi sabrol kali ini kita dapat kesimpulan apa aja nih? Oke, jadi pada materi sabrol kali ini yang disampaikan sama Kodev sama teman-teman yang lainnya, aku bisa simpulin ya. Yang pertama itu ada hustle culture. Hustle culture ini adalah budaya yang memang memiliki tujuan yang baik karena kita mendedikasikan hidup kita untuk mencapai cita-cita kita. Bekerja super keras mencapai tujuan kita gitu. Namun budaya ini menjadi buruk kalau misalkan kita nggak seimbangkan dengan aspek-aspek yang lainnya, seperti kayak yang tadi udah dibilang, kayak kesehatan kita, istirahat kita, hiburan kita, sama mental kita dan lainnya. Yang kedua itu adalah toxic productivity. Toxic productivity ini adalah produktivitas yang berlebihan, seperti yang tadi Kak Dev sampaikan. Jadi kita merasa produktif itu kalau misalkan kita ngejalanin seharian
tugas-tugas ataupun belajar, padahal itu bisa dikerjakan dengan singkat. Nah, hal ini kurang baik karena bisa mengganggu kesehatan mental kita, yang malah bikin kita jadi nggak produktif. Dan yang terakhir adalah time management. Time management ini sendiri itu adalah kita menyusun waktu berdasarkan kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Hal ini kan baik gitu, bagus karena kegiatan-kegiatan kita jadi teratur dan itu bisa membuat kita jadi lebih efektif dan efisien. Sekian dari kesimpulannya. Saya kembalikan ke Sharon sebagai MC. Oke, untuk panel discussion kita pada hari ini udah selesai dan demikian acara Sabrol pada hari ini. Jadi hari ini kita udah mendapatkan wawasan baru kali ya terkait tema Growing in the Flow. Dan aku sebagai MC dan selaku panitia penyelenggara Sabrol kali ini mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah terlibat dan teman-teman yang udah datang ke acara Sabrol kali ini. Dan untuk sesi foto tadi sudah dilakukan bersama gestar. Jadi sekarang aku Sharon dan teman-teman panitia ada Femil, Dani, Khotim, dan Kak Danu akan pamit undur diri dan acara Sabrol hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah datang ke Sabrol kali ini. Ya, selamat